Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini kita mau bahas rumah yang relate banget nih sama kita semua. Karena dia punya luas 6 kali 12, tapi terasa lebih luas. Kayak apa rumahnya? Yuk kita lihat sama-sama. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online, silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rizky. Halo Mas Ibnu, Mbak Mutia, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Rizky. Selamat datang di Rumah Nala. Ya, tetangga online, barusan kita udah kenalan sama Mas Ibnu dan sekarang kita mau home tour ke Rumah Nala. Ya betul Mas Rizky. Rumah Nala punya luas berapa nih? Tadi saya udah dikasih tahu, dia punya lebar 6, panjang 12. Nah untuk luas bangunan sendiri itu di 89 meter persegi. Tapi kalau dari depan kelihatan gede ya. Saya nggak nyangka loh Mas, pertama datang saya pikir at least 100 meter lah ini luasnya. Ada berapa kamar ngomong-ngomong? Ada 3 di lantai 1 ada 1 kamar, di lantai 2 ada 2 kamar. Oke, nanti kita lihat sama-sama di dalamnya ya. Sekarang kita bahas depannya dulu nih. Rumah lebar 6 meter ini punya desain atau konsep desain yang mana nih yang dipilih? Ya Mas Rizky, untuk fasad kita memang kita konsep itu temanya industrial. Nah memang di sini ada warna yang kita tonjolkan ini hitam, putih, atau abu-abu, nuansa 3 warna itu. Nah terus ada juga motif-motif cat semen itu di lantai, di fasad depan itu. Terus juga kita ada permainan ornamen-ornamen plat kita. Ada yang timbul itu? Yang timbul itu. Itu terbuat dari ACP. Oke. ACP itu aluminium composite panel ya, biasa dipakai di kantor-kantor. Ini desain sendiri atau didesainkan oleh? Pakai arsitek tentunya Mas Rizky. Oh iya, sebut aja pakai siapa? Ya kita pakai arsitek di Tamar Studio. Oke, nanti kalau untuk detailnya bisa tanya langsung ke Mas Ibnu ya. Betul. Nah kalau dari depan untuk pagar pembatasnya dia pakai apa nih Mas? Nah ini kita ada pakai roster Mas Rizky sebagai untuk unsur mempermanis. Terus juga kita direkomendasikan sama arsitek memang ada menggunakan roster sebagai ada hawa udara yang masuk ke dalam rumah. Oke, buat sirkulasi kasih roster. Di atas juga di sana ada roster juga tuh. Oh iya, benar-benar. Dan lumayan banyak porsinya, jadi anginnya semriwing banget nih di dalam. Terus di sini yang bikin salfok juga ada tanaman apa nih Mas? Iya, ini kita sengaja untuk nanam pohon ini namanya pohon yellow bell. Dengan ada bunganya nih warna kuning maka disebut kayak yellow bell ini. Tadinya saya kira pohon bungur, karena bunganya kuning juga. Nah ini memang satu-satunya warna yang kita tonjolkan di rumah ini, jadi memang bikin mempermanis saja sih. Berbunganya sepanjang tahun atau gimana nih? Dia sebulan bisa 1 sampai 2 kali. Sepanjang tahun? Iya, sepanjang tahun. Oh, cocok nih tetangga buat yang suka tanam-tanaman nih di rumah. Bisa neduhin juga ya? Betul. Nggak terlalu tinggi. Nah, kalau gerbangnya pakai apa dia? Kalau gerbangnya kita pakai besi, dan ini juga pakai plat yang ada motif lubang kecil 3 mili. Dan ini untuk gerbangnya sendiri kita bukannya bukan ke dalam Mas Rizky. Coba Mas, contohin Mas. Oh, jadi nggak ke samping ya. Masuk dia. Oh, masih cukup seamless, masih cukup lega. Ini carport punya lebar berapa memang ya? Carportnya lebar 3,25 meter, panjangnya ke dalam itu 5,5 meter. Nah, untuk lantai dia pakai apa nih Mas? Kita ini pakai paving block yang segi 4 ketupat, tapi kita motif menyerupai segi 6, yang mana kita juga cat ini Mas Rizky. Jadi ada warna hitam, abu-abu tua, dan abu-abu muda. Biar ada efek 3D. Ini sekilas kayak motif kubus-kubus gitu ya? Betul. Nah, Mas Ibnu ini anaknya industrial banget. Udah abu-abu masih dicat abu-abu lagi. Nah, kalau di sini dindingnya pakai apa nih? Ini pakai keramik biasa Mas Rizky. Ini memang ciri khasnya dari si arsitek. Ini seluruh desain-desain rumahnya pasti ada si keramik. Ini ukuran 20 kali 20. Saya pikir karena tema rumahnya ada Jepang-Jepangnya gitu. Jadi ini kayak bangunan-bangunan Jepang gitu. Ya? Biasanya di sana ada juga yang pakai yang lebih kecil. Tapi kalau untuk kesan lebih luas bisa pakai yang ukuran kayak gini nih. Nah, di sini ada jendela apa? Nanti kita lihat sama-sama dari dalam. Dan di sini ada hal yang menarik lagi nih. Jadi dia nggak pakai material solid ya? Iya, tidak. Pakai apa nih Mas? Ini pakai aluminium. Aluminium? Dan ada kaca. Dan kita garis-garis. Dan ini kita bukannya juga ke samping. Bisa dibuka? Bisa. Coba Mas. Ini dia. Jadi di baliknya ruangan apa itu?
langsung ke ruang tamu. Oh, langsung ada ruang tamunya nih di sini tetangga. Jadi Mas Rizky, kita sengaja buat pintu yang kebuka ini karena kita lagi konsul dengan arsitek, ditanyakan kebutuhan untuk tamu apakah besar atau tidak. Kemudian kita memang adalah untuk tamu itu lumayan agak besar. Bisa satu sisi apa dua sisi? Dua sisi. Dua sisi bisa? Dua sisi bisa. Dua-duanya bisa. Oh, jadi cukup fleksibel ya? Iya. Oh, mantap. Tapi kita nggak masuk lewat sini, nanti kita lewat pintu utama Iya, lewat aja. situ ya, pintu Coba Mas, di sini. Di sini masih ada teras kecil nih. Iya, betul. Gimana Ada nih teras ceritanya kecil. bikin teras kecil? Ya, jadi memang kita mau punya ada teras, dan terasnya ini didesain sama arsitek ini sesuai dengan tema industrial, tapi di sini ada sedikit warna unsur kayu. Nah, ini ada kayu-kayu ini nanti ada sedikit nuansa Japandinya itu nanti ada di dalam rumah. Oh, oke. Ini ada sedikit bocoran nuansa dalam rumah di Iya, luar rumah. Di luar rumah ini gitu. Oke, ada nuansa kayu nanti di dalam. Kita mulai dari benchnya ini udah ada, terus pintu utamanya juga. Tapi tadi saya belum nanya, kanopi pakai apa nih? Kita kanopi pakai UPVC double layer, Oke, PVC double layer yang transparan ya? yang transparan betul. Oke, lanjut Mas. Pintu utama menggunakan pintu apa? Kalau untuk pintu utama di sini Mas Rizky, kita pakai multiplex. Kita lapisi dengan HPL. Pakai smart door lock dan di sini masih aluminium semua ya? Ya, betul. Oke, kita mulai dalamnya boleh? Boleh. Ikutin tetangga, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Permisi ya Mas Ibnu. Tadi kita udah lihat sama-sama dari samping ya, kalau ini adalah area ruang tamu. Betul, ruang tamu. Saya kira living gitu, zaman sekarang udah jarang yang bikin ruang tamu Mas. Memang ini kita desain untuk ruang tamu Mas Rizky. Karena kita juga, lahannya juga terbatas, jadi kita tidak ada untuk living room juga. Jadi living room sama ya ruang tamu kita jadikan satu. Mas Rizky. Oh, baik. Tapi ini kalau tadi kita lihat dari sana, sekilas saya merasa kayak porsinya lebaran carport. Iya, betul. Lebaran carport. Jadi emang ini kan 6 nih. Iya. 6, yang carport itu 3,25, Iya. yang ini 2,75. Wow, Iya. 2,75 bisa bikin area kayak gini tuh. Dan cukup ya, apalagi kalau bisa dibuka. Iya, betul. Bisa jadi Bisa lebih dibuka, luas. bisa jadi luas. Betul, ini untuk ketika ini dibuka, jadi membuat seolah-olah itu ruang tamunya itu bisa lebih besar Mas Rizky. Oke, mantap. Keren ya, jadi pembagiannya udah dipikirin nih. Nah, kalau lantai dia pakai apa nih, Mas? Kita lantai pakai granit. Nah, ini motifnya juga motif kayu ya, dengan ukuran 15 kali 80. Pantesan kelihatan besar-besar. Betul. Di susunnya bata. Kemudian tadi udah disebut di depan juga kalau di luarnya industrial, tapi dalamnya Japandi. Japandi, betul. Ya, itu gimana ceritanya tuh waktu itu? Iya, ceritanya pada waktu kita mendesain Mas Rizky, kalau saya nih pengennya temanya industrial maupun di dalamnya industrial, tapi istri tuh pengennya yang lebih homey, yang nuansa Japandi. Oke. Udah kita berkolaborasi lah gimana kalau misalkan kita menciptakan rumah dari luar industrial, tapi dari interiornya itu Japandi yang sesuai dengan istri lah. Jadilah ini rumah industrial Japandi yang seperti ini. Oke, ini hasil kolaborasi ya, / kompromi. Jadi memang kalau bangun rumah berdua tuh sama pasangan enaknya kayak gitu. Mana yang disuka, mana yang nggak suka, itu bisa ketemu di tengah ya. Betul. Selanjutnya kita ada di ruangan apa nih, Mas? Ini meja makan Mas Rizky. Oke. Ya, jadi di atas ini juga ada lampu sebagai kayak mempermanis di meja makan kita. Minimalis ya meja makannya, nggak terlalu besar tapi cukup. Ini 4 orang masih bisa dan segaris nih dengan area living di depan. Nah di sampingnya ini ada pintu apa nih? Ini kamar utama. Wah, langsung kamar utama? Coba kita lihat. Coba, Mas. Permisi, Mas Ibnu. Iya, silakan Mas. Oke, jadi di depan carport ini Iya, di lokasinya? depan carport, betul. Oh, masih inget nggak nih luas kamar tidur utamanya nih? Iya, kamarnya luasnya 3,25 sesuai dengan lebar carport. Ini kesini juga 3,25. Untuk tinggi ceiling, inget nggak? Kurang lebih 3 meter, Mas Rizky. Oh, oke. Dan pencahayaan, penghawaan dari jendela di sana. Dan juga ada kaca boven lagi di sana. Iya, betul. Itu menjadi ciri khas juga. Oh, gitu? Ya, Mas, ini juga kamarnya memang
belum sempurna. Jadi ini rumah kita baru, jadi memang di sini harus ada lemari di sini nih. Desainnya sudah ada sebenarnya Mas Rizky. Jadi baru segini dulu. Oke, rumahnya baru jadi, tetangga belum jadi udah keburu saya datengin. Belum keisi penuh. Iya, belum keisi penuh. Tapi saya lihat cakep sih, ya udah deh saya datengin aja. Next mungkin kalau udah keisi semua ya. Iya, boleh nanti main lagi ke sini, Bang. Oke, siap. Lanjut Mas. Siap. Barusan area private, masuk ke dalam lagi, ternyata masih lega di dalam sini. Coba Mas Ibnu, ada apa lagi di sini? Ya, ini kita masuk ke area dapur. Nah, ini untuk dapurnya sendiri, nuansanya nuansa tetap Japandi. Ada banyak unsur-unsur kayu kita di sini ya. HPL kita menggunakan HPL kayu. Dan ada sedikit satu warna yang menjadi focal color, ya focal point kita, yaitu warna hijau sage. Untuk mempermanis warna dapur ini. Cuma ini ya, warna hijau ini yang kelihatan berwarna di dapur. Selain tentunya warna-warna natural kayak kayu, putih, segala macam. Cakep Mas ini. Dan terasa banget nuansa Japandinya ya di sini. Dan saya mau bilang walaupun ini rumahnya open plan, tapi dapurnya tetap nyempil di sini. Layoutnya bagus loh. Buat tetangga online yang mungkin kurang suka dapurnya kelihatan dari ruang tamu atau ruang living, konsep seperti ini bisa diterapkan. Dapurnya tetap tersembunyi, tapi juga tetap fungsional dan tetap lega. Karena di sebelahnya nih masih ada tamannya nih. Betul, taman. Saya nggak expect nih. Gimana ceritanya, Mas? Untuk dapur sendiri, kita punya konsep untuk ada hawaan dari luar, Mas Rizky. Jadi kita bangun sedikit taman kecil di area belakang. Nah, ini taman kecilnya nuansanya beda nih, Mas Rizky. Yang dari Japandi, ini sini semuanya serba hitam dengan nuansa industrial. Ini juga sama nih. Iya, ini juga sliding door juga. Oh, bisa dibuka semua kayak di depan tadi. Nah, ini sengaja sliding door, jadi membuat area dapur kita juga bisa lebih luas lagi, Mas Rizky. Oke. Penghawaannya juga enak di sini. Betul, ya. penghawaannya juga Saya nggak enak. nyium bau masakan di sini. Mungkin penghawaannya bagus. Ada berapa meter ini, Mas? Masih 1 meter ada ya? Ini 80 cm. Sana ke sini 325 kayak kamar. Iya, 3,25. Berarti ini selain area untuk sirkulasi udara dan cahaya juga area jemur kan? Betul, ini kita pasang untuk area jemur juga. Oke, ini walaupun kalian lihat di sini ada kanopi ya, ini transparan, dia nggak terlalu terik karena dikasih kisi-kisi Kisi-kisi, betul. dan nyambung sampai ke sini nih. Betul. Dan nggak full nutup, masih ada sedikit Masih ada sedikit udara. sobekan supaya sirkulasi udaranya terganti gitu, tersirkulasi di sini. Cakep Mas, ini Mas. Masih bisa dibuka, tapi kalau malam kalau pengen ditutup dan tetap tersirkulasi ternyata masih bisa juga. Karena lagi-lagi ada plat perforated di sana tuh yang selalu terbuka, jadi sirkulasinya ganti terus. Top table pakai apa top table? Ingat ya? Ini pakai top. Oh, oke, top ya. Bukan material yang kayak batu, Bukan. granit tile, bukan gitu ya. Dia HPL tapi khusus buat top table dapur. Iya. Di sini saya lihat satu pintu lagi. Ya. Nah, itu Ini pintu apa? kamar mandi, Mas Rizky. Oh, tar dulu sebelum itu. Ini tadi kan udah mention jemur segala macam. Nyucinya di mana? Nyucinya di sini, Mas Rizky. Wah, ini lemari. Ini lemari betul, tapi kita sembunyikan mesin cuci ini di lemari ini. Coba Mas, lihat Mas. Kayak gimana sistemnya? Wow. Ternyata dalam lemarinya. Jadi kayak rumah-rumah orang Jepang. Mas. Ini Atasnya juga untuk kita naruh-naruh Oke. kebutuhan untuk laundry juga, untuk mencuci. Mantap ya. Perlengkapan cucinya udah di sini semua. Beneran nggak kelihatan. Bagus Mas. Di sebelahnya pintu apa nih Mas? Nah, ini kamar mandi, Mas Rizky. Pintu kamar mandi. Coba kita lihat. Ternyata lega. Saya pikir ini powder room aja gitu. Ternyata ada showernya juga. Dan bisa kalian lihat ya perbandingannya. Ini kalau dipakai buat skala perbandingan, ini saya tinggi 174 dan ada di ruangan ini bisa kelihatan. Jadi ini sebenarnya ruangan yang cukup luas untuk kamar mandi lantai 1 di rumah 6x12. Ada wastafel, ada kloset, dan juga ada shower. Serta di sini masih ada bukaan ke bagian taman belakang tadi. Cakep Mas. Nuansanya juga masih Japandi. Iya. Nah, tapi selain Japandi di dalam rumah ini ada komprominya lagi nih. Saya lihat di sini ada material yang industrial banget nih. Iya, betul. Berupa tangga baja. Iya, betul, tangga baja. Kenapa Mas pilih tangga baja ketimbang tangga beton waktu itu? Sesuai dengan tema, Mas Rizky. Kita kan tema kita industrial. Kita mau tangganya juga tangga dengan tema industrial. Tapi juga ada unsur kayunya juga nih. Oh iya. Dengan pijakannya ini. Jadi sesuai dengan keinginan kita lah. Industrial Japandi. Oke,
Ini karena rumahnya ada 2 lantai, sekarang saya mau lihat lantai 2-nya. Ayo, boleh Mas Rizky. Boleh ya? Boleh. Oke, Mas Ibnu. Monggo. Ya, selamat datang Mas Rizky di lantai 2 kita di rumah Nala. Kita ada di lantai 2 rumah Nala, dan ternyata di balik roster ini ada langsung tangga ya. Iya, Saya nggak nggak, saya pikir ini bakal ruangan apa di baliknya. Dan saya kira ini celah nggak ditutup, ternyata ada kacanya. Gimana Mas? Katanya kalau roster, terlalu banyak roster itu debu segala macam. Nah, kalau pengalamannya Mas Ibnu gimana di rumah ini? Iya, memang plus minus sih Mas Rizky. Jadi memang kita direkomendasi sama arsitek itu menggunakan roster ini memang yang tadi itu, karena rumah kita kan menghadap barat. Jadi biar ada hawa udara yang masuk dan rumahnya juga menjadi adem Mas Rizky. Memang ya itu konsekuensinya juga pasti ada debu-debu yang masuk, tapi nggak terlalu banyak sih Mas. Oh, oke. Masih bisa Masih ditolerir bisa ya? Oke. Mantap ya, ini penghawaannya enak nih. Nggak perlu buka jendela, udah langsung ngalir terus nih 24 jam. Terus di sini juga ada yang bikin saya salfok di atasnya. Ternyata masih ada pencahayaan berupa apa? Skylight? Skylight, betul. Iya, jadi kita rumah mau konsep itu terang lah. Secara keseluruhan dari segi ruangan itu mendapatkan pencahayaan yang cukup. Kita request ke arsiteknya seperti itu, dan ini kita pasang kisi-kisi untuk mempermanis dan biar nggak terlalu silau juga. Oke, bagus ya. Ini jam berapa nih? Jam 10, nggak silau juga nih, masih cahayanya masih sopan masuknya nih. Iya. Terus ini ngomong-ngomong, mumpung lagi lihat ke atas, dia ternyata ceilingnya ngikut bentuk atapnya. Iya. Atapnya atap pelana nih berarti. Atapnya UPVC juga. UPVC ya? UPVC. Oh iya, Yang bentuknya pelana seperti ini. Total ada berapa kamar di lantai 2? Ada 2 kamar Mas Rizky. Oke, ini kamar bukan yang pertama? Iya, ini kamar. Oke, boleh kita lihat? Lihat ya, sini. Oh, ini kamar apa fungsinya? Ini rencana kamar anak Mas Rizky. Jadi anak kita karena masih kecil, jadi memang belum ada kebutuhan kita untuk mendesain kamar. Luas berapa Mas ngomong-ngomong? Ini 3,25 kali 2,75. Oh iya, di atas karpotnya ya? Iya, di atas karpet, betul. Oke, 325, 275. 275. Cukup banget ini kamarnya. Untuk lantai-lantai sama semua ya? Sama semua. Seluruh lantai yang ada di rumah kita ini menggunakan granit yang tipe lantai 1 dan lantai 2 itu sama Mas Rizky. Oke. Di sebelahnya ini kamar kedua? Kamar kedua, sebenarnya ini kamar juga Mas Rizky, tapi kita alih fungsikan sementara untuk studio mini. Tapi memang belum jadi di sini cuman ada piano dan Oke. belum sih, ini belum kita fungsikan Mas Rizky. Jadi rencana ini ke depannya ini mau kita jadikan studio. Oke, ini calon home studio konten, ya. Home studio, nanti studio live segala macam di sini. Iya, betul. Mantap. Luasannya mirip sama sebelah? Sama, 3,25 kali 2,75. Oke, dan kalau tadi di depan itu dapat cahaya dari depan, yang ini dari belakang. Di belakang masih ada area outdoor yang cukup luas, nanti kita lihat sama-sama ya tetangga. Iya. Oke, Mas Ibnu, lanjut. 2 kamar, tapi di sana saya lihat masih ada pintu-pintu lagi. Iya, betul Mas Rizky. Ini gudang. Oh. Ini pintu yang kecil ini gudang. Oke. Ternyata rumah 6 kali 12 masih bisa punya gudang. Iya. Memang kita ada kebutuhan dari arsitek. Kita mau ada 1 gudang, biarpun kecil, itu cukup membantu banget Mas Rizky. Oke. Yang penasaran dalamnya gudangnya, walaupun nggak terlalu lebar tapi dalam ke belakang. Dan kalau ngedesain gudang jangan lupa pintunya dikasih sirkulasi tuh. Iya. Terutama kalau misalnya kalian nggak punya akses ke jendela ya, gudangnya mojok banget, nggak punya jendela, nggak punya penghawaan keluar, tetap kasih sirkulasi, bisa dari pintu, bisa kasih kisi-kisi di atasnya supaya nggak lembab. Nah, di sebelahnya apa nih? Ini kamar mandi Mas Rizky. Oke, kamar mandi sharing lantai 2. Iya. Coba. Mirip sama yang di bawah? Iya, di sana mirip Mas Rizky. Besarannya juga mirip. Misalnya juga mirip. Oh, ini mirroring ya atas bawah ya? Di bawah agak di sebelah sininya, di bawah gudang. Agak nyamping dikit. Agak nyamping dikit. Oke, tapi secara jalur ini satu jalur. Satu jalur. Nah, enaknya kalau misalnya satu jalur itu maintenance-nya lebih mudah dan pengerjaannya lebih cepat, jadi lebih murah juga nih pada budgetnya. Di sini ada shower, kloset dan juga wastafel. Di sana bukaannya cukup besar, dia memanjang loh, sepanjang kamar mandinya. Nah, kalau dindingnya ini pakai keramik mozaik atau yang gede-gede? Keramik yang besar-besar. Yang gede-gede. Yang gede-gede, tapi memang motifnya mozaik. Oh, oke. Tadi saya bilang ada area terbuka lagi di belakang, dan ini kayaknya udah kelihatan nih. Pakai pintu kaca di sini, jadi kelihatan cahaya masih bisa masuk ke dalam.
Boleh kita lihat Mas Ibnu? Boleh Mas Rizky. Jadi ini adalah area apa Mas Ini Ibnu? balkon Mas Rizky. Balkonnya biasanya kan rumah di belakang, kalau di depan nih rumah. Kalau kita ini balkonnya itu di belakang. Dan kita bisa fungsikan juga untuk area jemur juga. Oke. Dan jemuran portable gini membantu banget ya. Bagus. Dan ini view-nya langsung ke areanya sendiri nih di bawah. Iya betul. View-nya di bawah ini ada area dapur. Oh ini dapurnya. Dapur dan itu di ujungnya tuh yang tadi saya bilang kebuka sedikit jadi nggak full ketutup penghawaannya jadi lebih enak. Dan ini ada tangga monyet Menuju ke toren. Oh oke. Mantap ya tetangga. Mas Ibnu kita udah keliling rumahnya. Siap. Memang dari luasan lahannya juga relate banget, nggak terlalu luas, tapi rumahnya juga ternyata nggak sesimpel itu. Ini ngerjainnya susah, desainnya juga saya rasa bagus dan cukup efisien. Dan sekarang saya mau nanya-nanya beberapa hal lagi. Boleh Mas Boleh Rizky. kita lanjut? Lanjut Mas Rizky. Ajak istrinya ya. Oke siap. Yuk, tetangga. Oke, tetangga online semua masih di rumah Nala dan kita ditemenin sama Mas Ibnu. Tadi Mbak Mutia sempat join, tapi kayaknya ada masih ada keperluan lain ya. Anak rebel jadi harus nenangin dulu anak. Oke deh, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mas soal rumahnya. Tadi kita udah home tour segala macam, rumah 6x12 dan terasa luas. Dan saya penasaran, ini adalah rumah beli jadi, renovasi atau bangun dari nol nih? Iya, Mas Rizky, kita sebenarnya ini bangun dari nol, Mas Rizky. Oke. Jadi sebenarnya ini ada bangunan yang sudah tua, yang tidak bisa kita apa-apakan lagi. Jadi kita putusin untuk bobok semuanya, terus kita bangun mulai dari nol lagi, Mas Rizky. Baik, berarti sifatnya renovasi total. Renovasi total, betul. Berapa lama waktu itu proses pembangunan dari hancur sampai akhirnya finish? Nah, itu proses bangunannya cukup lama nih, Mas Rizky, 1 tahun. Dari September 2024 dan sampai jadi itu September 2025. Apa waktu itu yang jadi tantangan Mas sampai akhirnya molor? Ada faktor internal dan eksternal. Eksternal bisa dari cuaca yang terus juga tukang juga pada saat itu mudik, pulang kampung, baliknya juga 1 bulan kemudian. Terus dari pihak internal juga, kita kan ini pakai kontraktor Mas Rizky. Nah itu ada dari kontraktor sendiri juga ada yang tidak sesuai dengan timeline-nya. Jadi memang harus saya woro-woroin, harus saya kejar terus nih kontraktor. Saya ingetin terus. Saya sih harapannya dulu kan dengan adanya kontraktor itu saya bisa tenang Mas Rizky. Ternyata malah justru saya yang jadi ngawasin gitu. Saya kan dengan adanya kontraktor ini kayaknya bisa tenang gitu. Betul, saya bayangin sudah ada tim yang mengawasi di sini. Ternyata untung aja kami juga tinggal di dekat rumah sini juga, jadi kami juga bisa pantau setiap hari, setiap minggu kita juga bisa memantau. Mungkin bisa jadi pelajaran juga nih untuk tetangga online yang mau bangun rumah itu bisa dipastikan juga nih kontraktornya udah kredibel, udah banyak pengalaman, atau itu tuh bisa dipastikan kembali lagi. Karena nih kita juga kontraktor nyari di sosial media, jadi ya was-was juga nih pada waktu itu. Tapi alhamdulillahnya untung sampai selesai Mas Rizky. Hasilnya sih sudah sesuai dengan spek. Mungkin ya ada dinamika yang jadi akhirnya jadi pelajaran juga untuk kita juga. Jadi kita sendiri yang jadi kontraktor ya Mas. Ya, tolong itu diperbaiki lagi ya kayak gitu. Nah kemudian Mas Ibnu, ini inspirasinya dari mana nih rumah ini, rumah Nala nih? Inspirasinya kita tuh ya dari keinginan kita sendiri sebenarnya Mas Rizky. Ya, kita pengen bikin rumah itu dengan suasana ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya pengen industrial, istri pengennya nuansa yang Japandi. Terus kita lihatlah ini salah satu arsitek sepertinya bisa nih, namanya Dita Mars, itu sangat-sangat bagus nih sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Jadi ya inspirasinya ya dari keinginan kita sebenarnya Mas Rizky. Nah kalau pertanyaannya soal area mana atau ruangan mana yang paling Mas Ibnu suka nih? Kalau saya sih fasad. Oh kenapa? Ya karena industrial Pak. Karena sesuai yang dibayangkan. Iya, sesuai dengan yang dibayangkan. Dari desain meleset berapa persen atau full 100% dia nggak meleset? 90% sih. 90%. Mungkin sebenarnya dari desain itu ada satu lagi. Itu topi-topian di atas di fase itu ada roster. Nah itu di atas roster itu harus ada topi-topi, sedikit topi-topian itu. Tapi itu sebelum. Nah itu salah satu yang kita ini juga dari kontraktor. Jadi mungkin itu kayak bisa dipastikan lagi karena
dari awal mungkin kayak kita ini udah termasuk ini atau belum gitu. Ternyata memang belum gitu pada waktu itu. Itu yang kayaknya jadi pelajaran kita juga nih. Ketika memang udah kontraktor, apa-apa aja yang sudah termasuk dalam perjanjian yang sudah kita sepakati. Ternyata itu tidak termasuk Mas Rizky pada waktu itu. Top-topian itu ya? Top-topian. Tapi untuk secara bangunan seluruhnya sih oke lah, sesuai dengan spek, sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Cuma kalau misalnya ada topi-topian lebih bagus supaya nggak ini tampias ya. Iya betul. Sekarang seperti gimana? tampias. Udah berapa bulan nih? 4 bulanan itu gimana? Masih tampias atau Kalau hujan gede sih, paling kalau hujannya deras banget itu air suka masuk dari lewat roster itu. Oke. Untungnya di baliknya masih granitel kayak gini ya, bukan ruangan apa-apa yang bikin lembab gitu. Jadi masih gampang dibersihin. Ya, kalau saya yang tadi fasad, mungkin kalau istri dapur. Oh itu dapur? Oh jelas, kelihatan ya. Kelihatan tetangga yang langsung dijadiin area dapur. Nah gimana Mas pengalamannya setelah rumahnya jadi selama beberapa bulan ini? Ada kesan-kesannya mungkin? Senang banget ya, ini kan rumah pertama kami Mas Rizky, dan sebagai rumah tangga baru ya sangat bersyukur lah kita udah dapat rezeki untuk membangun rumah ini. Itu rasanya alhamdulillah banget Mas Rizky. Walaupun masih banyak ya perintilan-perintilan yang belum kita beli, ya mungkin nanti kita nyicil-nyicil atau barangkali nanti ada brand-brand nih yang bisa untuk bisa bekerja sama dengan kita. Karena kita juga di sini kan tadi kedepannya mau jadi content creator juga. Jadi memang ya bisa lah nanti kita isi rumah ini dari kerjasama. Asik. Kira-kira yang paling dibutuhkan di awal apa nih? Ya mungkin di sini kan belum ada ini kayak elektronik, kayak misalkan TV itu kita belum ada. Terus ada juga di kamar itu kan tadi belum kita isi itu Mas Rizky. Di kamar itu belum. Ya nyicil-nyicil lah kita. Oke. Nah kemudian sebelum saya tanya soal budget nih, ada tips nggak nih buat tetangga online yang mungkin mau renovasi total rumahnya atau punya lahan serupa? Iya. Kalau saya ini kan menggunakan kontraktor, jasa kontraktor. Nah bagi saya sih karena dari pengalaman aja Mas Rizky, mungkin kalau kontraktor itu memang ada plus minusnya. Jadi kalau misalkan sudah pakai kontraktor, itu tolong pastikan aja, kita pastikan perjanjian-perjanjian itu sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Itu kalau misalkan ada satu dari kontraktornya tidak sesuai, itu kita bisa nih tekanin ke dia sesuai dengan perjanjian, karena kontrak itu kan kayak udah hitam di atas putih, ada konsekuensi yang harus kita itu sih. Jadi dan enaknya gitu kalau pakai kontraktor sudah jelas gitu, sudah jelas apa yang akan kita rencanakan, apa kita akhirnya seperti apa. Kalau misalnya ada masalah-masalah itu bisa kita selesaikan sesuai dengan kontrak yang sudah kita jadikan. Oke, intinya berpegangan pada kontrak hitam di atas putih itu aja ya. Betul. Jadi mau owner rumah ataupun kontraktor, tetap panduannya adalah patokannya adalah kontrak. Ikutin kontrak aja gitu. Ikutin kontrak aja. Betul. Iya. Kalaupun di tengah jalan ada penyesuaian-penyesuaian itu juga harus dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama, betul. Oke, akhirnya saya tiba ke pertanyaan budget. Kira-kira mau di-spill nggak nih budget renovasi total rumahnya? Iya. Bisa Mas Rizky, tapi kita nyepilnya itu per meter aja Mas Rizky. Boleh, untuk estimasi per meternya itu di 5.500.000 per meter. Oke, tahun berapa? 2024. RAB 2024. 2024. Oke, buat tetangga online yang nonton di 2045, Indonesia emas dong. Atau mungkin budgetnya sedikit-sedikit lagi mau ke situ, sabar aja ya, tabung dulu. Mungkin sebentar lagi kalian dapat rezeki supaya bisa bangun sesuai dengan keinginan kalian. Atau kalau memang budgetnya di bawah itu masih bisa disesuaikan Mas ya. Material-materialnya itu masih bisa ada yang dikurangi, nggak perlu pakai material ini, nggak perlu pakai material itu, gitu kan? Betul. Masih fleksibel banget nih. Nah, buat tetangga online yang mau nanya-nanya bisa tanya-tanya kemana nih? Di sosial media kita itu di rumahnala.id. Oke, ada di mana aja tuh Rumahnala? Ada di Instagram, di TikTok, di YouTube. Mantap.
Mantap, 3 platform langsung. Oke, makasih banyak Mas Ibnu ya. Siap, Udah sama-sama, Mas sharing-sharing Rizky. ke tetangga online. Semoga juga tetangga online bisa dapat inspirasi dari tayangan kita kali ini. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri sebagai menginspirasi. Ciao. Teras dengan tema industrial. Sorry, gitu. Iya, ini ini jadi blank ya. Terus